Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Faiza. Saya dari TVIC Class. Di final test ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit banyak mengenai ilmu fikih dan salah satu permasalahan yang saya ambil di dalamnya. Baiklah, kita ketahui terlebih dahulu apa itu ilmu fikih. Ilmu fikih ialah ilmu yang mempelajari berbagai macam syariat-syariat dan hukum-hukum Islam untuk mengatur hidup manusia. Atau ilmu fikih itu disebut juga dengan ilmu yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Yang kedua, permasalahan yang saya angkat di sini ialah mengenai fikih ibadah. Kita sudah ketahui, sebelum kita melaksanakan ibadah, baik itu sholat, puasa, berhaji maupun lain-lain sebagainya, maka kita harus bersuci terlebih dahulu, baik itu dari najis maupun dari hadas, yang kita kenal dengan sebutan tohoroh, atau dalam bahasa santrinya itu asa suci. Baiklah, tohoroh ialah membersihkan atau mensucikan baik benda maupun badan dari najis maupun dari hadas. Karena mengapa saya ambil tohoroh? Karena menurut saya pribadi, tohoroh ini menjadi komponen utama untuk disahkannya suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa sholat, berupa haji, tawaf ataupun lain sebagainya. Dan Allah juga telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholawati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Shadaqallahu maulana azim. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholawati, maka apabila kalian hendak melaksanakan sholat, fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian hingga siku, wamsahu, dan basuhlah biru'usikum, kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian hingga kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan apabila kalian berjunub, fatahharu, maka mandilah. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya yang bunyinya ialah la yaqbalullahu sholatun bighairi tahurin, rawahu Nasa'i. Yang artinya ialah la yaqbalullahu sholatun, Allah tidak menerima sholat bighairi tahurin, tanpa dalam keadaan suci. Baiklah, saya akan berinci mengenai macam-macam tohoroh. Tohoroh dibagi menjadi dua, ialah tohoroh dari najis, dan yang kedua ialah tohoroh dari hadas. Yang pertama ialah tohoroh dari najis. Sifat-sifat najis dibagi menjadi dua. Yang pertama najis ainiyah, dan yang kedua najis hukmiyah. Yang pertama, najis ainiyah ialah najis yang masih ada benda atau zat, baik baunya maupun warnanya. Dan yang kedua ialah najis hukmiyah, ialah najis yang sudah tidak ada zat, bau maupun warnanya, namun dalam hal itu masih diyakini adanya najis tersebut. Sementara dari aspek tingkatannya, najis itu dibagi menjadi tiga, ialah najis mughalladah, najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Yang pertama najis mughalladah atau najis besar, seperti halnya najisnya anjing, babi, dan unsur-unsurnya. Dan yang kedua najis mutawassithah atau najis pertengahan, seperti halnya najisnya kencing, kentut, buang air besar, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah najis mukhaffafah, ialah najis ringan, seperti halnya najisnya kencing
seorang bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan masih berasi kepada ibunya. Dan yang kedua ialah tohoroh dari najis, baik dari hadas, baik dari hadas kecil seperti kencing, kentut, buang air besar, dan hadas besar, baik junub, haid, nifas dan lain-lain sebagainya. Maka cara untuk mensucikannya ialah yang pertama harus mandi. Maksudnya itu harus mandi kalau junub kan harus adus begitu. Dan yang kedua ialah dengan cara berwudu, baik untuk melaksanakan ibadah yang bersifatnya fardu maupun ibadah yang sifatnya sunnah. Dan yang terakhir ialah tayamum. Tayamum di sini ialah untuk menggantikan wudu ataupun adus jikala pada waktu itu tidak ada sama sekali air, maka kita harus menggunakan abu. Dan yang terakhir ialah menurut madhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, taharah ada dua arti. Yang pertama, Imam Syafi'i mengartikan taharah ialah melakukan sesuatu untuk dibolehkannya atau disahkannya solat, seperti hanya wudu, tayamum, mandi. Dan yang kedua ialah Imam Syafi'i mengartikan taharah ialah dengan membersihkan najis ataupun hadas, atau melakukan sesuatu yang semakna atau sebentuk dengannya, seperti hanya wudu, tayamum dan mandi. Oke, baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.